Anggap saja Anda sudah berani gagal bayar di pinjol, gitu ya. Anda sudah tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol, DC pinjol, penagihan-penagihan di pinjol, sudah bebas, sudah plong, gitu ya. Lalu apa selanjutnya yang harus Anda lakukan? Ya, ketika Anda itu sudah merasa tidak takut lagi dengan yang namanya galbay di pinjol. Oke. Nah, kalau saya pribadi, setelah saya tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol, saya akan bersedekah. Oke. Tapi bersedekah semampu saya, gitu ya. Karena saya yakin sedekah itu memiliki banyak manfaat. Ya, salah satunya adalah terhindar dari mara bahaya. Oke, lalu membuka rezeki juga yang namanya bersedekah itu, ya, dan bisa juga memberikan ketenangan hati. Oke. Jadi, mulai dari sekarang Anda bilang kepada diri Anda, setelah saya galbay pinjol ini, saya wajib menjadi orang yang sejahtera. Kenapa seperti itu? Kenapa saya harus menjadi orang yang sejahtera? Karena karena sudah cukuplah saya melihat luka-luka, tangisan-tangisan yang terjadi dikarenakan saya tidak memiliki uang. Ya, saya mungkin mulai dari sekarang harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Saya tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang telah terjadi kepada saya. Mungkin saya akan menyalahkan diri saya sendiri atas apa yang telah terjadi kepada saya. Ya, saya tidak akan lagi bergantung pada orang-orang di sekitar saya. Saya harus betul-betul bisa berdiri sendiri karena mungkin itu adalah bagian dari jalan sukses saya. Ya, yang harus saya lakukan adalah melupakan semua permasalahan pinjol-pinjol ini dan mulai untuk mengusahakan semuanya agar apa yang saya impikan bisa terwujud. Oke, seperti itu ya. Anda wajib menjadi orang yang sejahtera karena Anda sudah gagal bayar di pinjol dan sekarang waktunya Anda menjadi sejahtera. Ya, gagal bayar di pinjol jangan dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam hidup, tapi anggaplah gagal bayar di pinjol itu adalah sebuah jalan atau bahasanya bos terakhir yang sudah saya taklukkan agar saya bisa sukses. Gitu. Oke ya, semoga Anda semua yang menonton video ini bisa menjadi orang yang kaya raya, sukses, bergelibangan harta, sering bersedekah, menjadi bermanfaat di lingkungan Anda tersebut. Amin ya robbal alamin. Gitu. Oke ya. Nah, sedekah juga cocok untuk orang yang baru mau galbay. Oke, agar terhindar dari mara bahaya. Ya, contohnya Anda ditagih pinjol, Anda sudah galbay nih, sudah lewat 2 hari, 3 hari atau seminggu, Anda pasti ditagih pinjol. Ya, tapi kantor Anda tidak terkena penagihan. Ya, karena mungkin Anda dihindarkan dari mara bahaya, yang mana itu adalah hasil dari bersedekah. Oke? Atau bisa saja kantor Anda ditagih, tapi Anda tidak dipecat dan HRD-nya baik. Gitu ya. Itu bisa saja karena dari sedekahnya Anda itu. Ya, banyak kemungkinannya. Contoh lagi, Anda galbay di pinjol yang ada DC lapangannya, tapi tidak pernah terkena kunjungan dari DC lapangan tersebut. Ya, banyak loh yang seperti itu, ya. Jangan dikira orang yang galbay di pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya itu pasti didatangi. Belum tentu, ya. Banyak orang yang galbay di pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya tapi tidak dikunjungi. Ya, tidak hanya 1-2 saja tapi banyak sekali. Ya. Nah, jadi mulai dari sekarang bagi Anda yang mau galbay atau yang sudah galbay, mari kita berpikir positif dan bersedekah saat kita mulai gagal bayar di pinjol, ya, agar kita ini terhindar dari mara bahaya dan selalu mendapatkan perlindungan. Gitu ya, kita harus positif gitu ya. Nah, sekarang jika kita sudah berani galbay, sudah tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol, kita pun harus melihat ke lingkungan kita juga. Jadi sebenarnya orang di sebelah Anda itu sebenarnya minjol juga. Ya, adik-adik Anda, saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, teman kantor Anda, ya, tetangga Anda, sebenarnya mereka itu punya pinjol, hanya saja kita tidak tahu. Ya. Jadi
Kalau Anda punya teman, saudara yang sepertinya sedih, cemas, takut, panik gitu ya. Coba tanyakan kenapa gitu kan ya. Kenapa kamu panik? Kenapa kamu takut gitu. Sudah jujur saja ya. Kalau ini permasalahan hutang piutang gitu ya. Coba cerita ke saya ya. Mari kita cari solusinya bareng-bareng atau kita coba nonton Raja Galbay dulu. Ya kalau itu permasalahan hutang piutang, kalau lain lagi ya sudah ya bukan gitu ya. Tapi kalau permasalahan hutang, jangan sampai kepanikan itu, ya kepanikan para teman-teman Anda, kepanikan saudara-saudara Anda itu ya berujung mengakhiri hidupnya atau menjual harta-hartanya. Kita ini harus saling menolong gitu ya. Kita kadang ngelihat orang sepertinya santai-santai saja, aman-aman saja gitu kan ya. Tapi sekali di lain waktu dia kelihatan panik gitu, kelihatan cemas gitu kan ya. Coba kenapa, tanya aja. Kalau ada masalah uang, hutang piutang, di aplikasi-aplikasi, sini ngobrol sama saya gitu. Kita lihat Raja Galbay bareng-bareng gitu. Kita resapi sama-sama. Atau YouTuber-YouTuber yang lainnya, ya YouTuber-YouTuber Galbay yang lainnya juga boleh gitu ya. Asalkan bisa menguatkan mental Anda gitu kan. Pokoknya kita saling menggandeng tangan, ya merangkul juga para orang-orang yang tidak bisa membayar pinjaman online. Jangan sampai takut setengah mati, panik setengah mati gitu ya. Sepertinya dunia ini sempit, sepertinya dunia ini waktunya itu sempit juga gitu ya. Nanti ada datang kolektor, nanti ini ditagih, saya belum ada uang. Nah, itu sudahi dulu paniknya gitu ya. Coba tenangkan diri dulu. Coba tonton video Raja Galbay, video YouTuber-YouTuber yang lainnya gitu ya. Lalu menyadari bahwa kita ini tidak sendirian gitu loh ya. Di sini aja ya di grup Facebook Raja Galbay itu ada 25.000 gitu ya. Kalau di YouTube Raja Galbay ya itu ada 70.000 orang yang subscribe ke saya. Artinya kita tidak sendirian ya. Dan di sini juga sudah terbukti datanya gitu kan ya. Di sini ada sampai di Jawa Barat itu ya. Nah, ini Jawa Barat menjadi provinsi dengan total outstanding pinjol terbanyak. Yang artinya adalah Jawa Barat menjadi provinsi dengan total gagal bayar pinjol terbanyak, yaitu 13,57 triliun. Ya, dari 4,6 juta akun pengguna gitu ya. Ini ya 4,6 juta ini ada tetangga Anda, ada saudara Anda, ada adik Anda, ada kakak Anda gitu ya. Kita sama-sama menggandeng tangan, memotivasi mereka agar tetap kuat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, di sini ini banyak nih ya. Ini banyak yang Galbay kok. Di sini ada yang Galbay kredit pintar pinjaman 10 juta gitu kan ya. Lanjut terus apa ini ya? Data busuk Galbay 10 aplikasi. Itu ya kalau Anda sudah melewati fase-fase gagal bayar pertama kali, Anda itu malahan ketagihan minjol itu. Ya, malah jadi joki pinjol kalau yang melencengnya itu ya. Contoh orang yang sudah melewati fase-fase ketakutannya, fase-fase kepanikannya gitu ya. Data busuk, ya sudah tahu data busuk ya. Galbay 10 aplikasi, nyobain ngajuin Tokopedia Card gitu kan ya. Nah, itu ya sudah nggak kepikiran mau ada DC lapangan, mau diteror kayak, mau diapa kayak gitu. Malah ketagihan main pinjol itu ya sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena pinjol itu sangat remeh sekali. Sangat remeh temeh gitu ya. Bener nggak bahasanya remeh temeh? Aduh ya udah cuman seujung kuku saja pinjol itu ya. Nggak ada yang besar gitu ya. Anda itu tidak akan bisa dipidana gitu ya. Jadi sekali lagi buat Anda atau ada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang kelihatannya biasanya ceria, tiba-tiba panik, cemas gitu ya, sendirian gitu. Coba dirangkul, ditanyakan kalau ada hutang piutang di aplikasi pinjaman online gitu. Jangan malu untuk curhat. Mari kita cari solusinya bareng-bareng. Kita nonton channel Raja Galbay atau channel YouTuber-YouTuber yang lainnya gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedekah juga cocok untuk orang yang baru mau Galbay, oke? Agar terhindar dari mara bahaya.